Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Siti Hardianti Arha, SPD MPD KIPIOA COSP. Saya adalah salah satu dosen di program studi pendidikan administrasi perkantoran, jurusan ilmu administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Adapun mata kuliah yang saya praktekkan adalah mata kuliah kesekretarisan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang berjalan di semester genap dengan bobot 3 SKS. Saya dipercaya oleh jurusan ilmu administrasi untuk mengampu mata kuliah kesekretarisan karena memiliki 2 gelar kompetensi. Yang pertama adalah KIPIOE dan yang kedua adalah COSP. KIPIOE adalah singkatan dari Qualified Professional Office Administrator yang merupakan gelar kompetensi yang diberikan kepada mereka yang dianggap mampu sebagai pelaksana administrasi. Selanjutnya adalah COSP, merupakan singkatan dari Certified Office Secretary Professional yang merupakan gelar yang diberikan kepada mereka yang mampu melakukan tugas-tugas sekretaris secara profesional. Hal ini saya salurkan kepada mahasiswa sehingga bisa menjadi tenaga administrasi yang profesional ataupun menjadi guru untuk mata pelajaran produktif. Deskripsi singkat mata kuliah kesekretarisan adalah mata kuliah kesekretarisan memberikan bekal kepada mahasiswa untuk mampu memahami konsep, peran, tugas, dan fungsi seorang sekretaris. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu memahami dan memperoleh gambaran mengenai administrasi kesekretarisan, mendemonstrasikan tugas dan pekerjaan sekretaris di dunia perkantoran, dan cara untuk mengembangkan diri dan meningkatkan keahlian sebagai seorang sekretaris dalam menghadapi tantangan baru di era digital. Pertemuan yang saya videokan merupakan pertemuan ke-7 yang membahas mengenai presentasi. Adapun CPMK untuk pertemuan 1 yaitu bertujuan untuk memahami konsep dasar kesekretarisan. Yang kedua adalah memahami tugas pokok sekretaris. 3. Memahami prosedur pengelolaan telepon. 4. Memahami prosedur pengelolaan rapat. 5. Memahami prosedur pengelolaan tamu. 6. Memahami pembuatan slide presentasi. 7. Memahami perlengkapan perkantoran. 8. Memahami perjalanan dinas pimpinan. 9. Memahami mengelola keuangan. 10. Mengidentifikasi sikap dan kepribadian sekretaris. 11. Mengidentifikasi pengembangan diri sekretaris. Dan yang ke-12 adalah memahami keprotokolan dan kehumasan. Adapun model perkuliahan yang saya gunakan adalah blended learning, yaitu gabungan pertemuan luring dan pertemuan daring, di mana proporsi untuk pertemuan luring adalah 70% dan pertemuan daring adalah 30%. Dalam pembelajaran luring berlangsung di kelas, yakni di ruang BE203 Gedung Flamboyan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Sedangkan untuk perkuliahan daring dilakukan menggunakan aplikasi Syamoke yang merupakan Learning Management System yang dimiliki oleh Universitas Negeri Makassar. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada CPMK presentasi adalah ceramah dan tanya jawab. Tugas akhir dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu membuat video mengenai salah satu tugas dari seorang sekretaris yang dilakukan secara berkelompok. Pada pertemuan 7, mahasiswa ini diberikan tugas untuk membuat slide presentasi dan mempresentasikannya dalam bentuk video. Tugas ini dikerjakan di luar pembelajaran, yakni menjadi tugas untuk belajar mandiri. Untuk penilaian akhir mata kuliah ini menggunakan bobot 50% untuk partisipasi dan proyek, 30% untuk tugas, 20% untuk UTS.
Sedangkan nilai untuk ujian akhir semester sudah include dengan proyek yang dihasilkan oleh mahasiswa. Selanjutnya, marilah kita saksikan video pembelajaran yang telah saya rekam sebelumnya. Selamat menyaksikan. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan akses di Xiaopoke. Jadi sampai 10 menit ke depan kalian harus mengakses Xiaopoke untuk melakukan presensi. Aku mau tanya, masih ingat materi pekan lalu? Apa saja? Kalian sudah memahami tentang pengelolaan tamu. Hari ini kita akan fokus pada pembuatan slide presentasi dalam bentuk video. Olehnya itu, pembelajaran hari ini adalah kalian mampu membuat slide presentasi dan melakukan presentasi. Selanjutnya adalah melakukan presentasi dalam bentuk video. Apa yang kalian gunakan untuk melakukan presentasi? Yang ada adalah memang disajikan di dalam PowerPoint, tetapi penuh dengan kata-kata. PowerPoint adalah kekuatan dari kata itu yang mampu mewakili keseluruhan kalimat yang dimaksudkan. Dan jadi ada 7 prinsip desain dalam slide presentasi. Yang pertama adalah signal to noise ratio, adalah perbandingan antara yang penting dengan yang tidak penting. Presentasi, kalian harus pikirkan apa yang perlu dikurangi dan apa yang perlu ditambah. Coba perhatikan slide berikut ini. Sudah ada gambar, sudah ada angka. Kalian senang tidak lihatnya? Slide presentasi yang terlalu ramai tidak menarik secara visual. Kedua adalah efek prioritas gambar. Gambar harus lebih visual daripada sekumpulan teks belakang. Dan angka 72%. Kalian akan lebih mudah mengingat ini dibandingkan slide yang penuh hijau. Gatal untuk menempatkan apapun di dalam slide. Ini contoh relevan, ya? Gambar gatal, ya kan? Yang ketiga, penting sekali menyisakan ruang kosong. Kesalahan terbesar kita adalah gatal untuk menempatkan apapun di dalam slide. Jadi semua menurut ini sampai full 3 paragraf, ya. Karena kita anggap semuanya penting, jadi kita harus memilih yang mana yang terpenting di antara yang penting. Pertanyaannya, ada berapa persen pekerjaan pada waktu itu di Jepang? Kalian mudah ingat karena ada efek prioritas gambar. Sama, tampilkan gambar orang yang bekerja sama. Jangan orang yang sedang misalnya duduk sendiri, seperti itu ya. Jadi ingat, harus ada gambar, jangan
Satu slide, satu pesan bermakna, artinya di dalam satu slide itu terdapat 7 kalimat per slide dan terdapat 7 kata per kalimat. Dan oleh diusahakan menyapa audiens dulu supaya audiens dianggap penting. Pendahuluan. Seperti yang Anda lihat di layar, materi kita hari ini adalah, itu contohnya ya, bagian pertama. Contoh. Pertama-tama, saya ingin memberikan gambaran umum. Jadi, dalam membuat kesimpulan, kita harus tetap menarik perhatian dari audiens. Jangan membuat kesimpulan yang akan membuat audiens akan selesainya. Contoh, baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kesimpulan pada hari ini yaitu bahwa kita harus melakukan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Menarik tidak? Tidak. Coba bandingkan dengan kesimpulan ini. Hadirin sekalian, era society mengajarkan kita untuk terus belajar tentang teknologi. Olehnya itu, pengetahuan, pembelajaran kita harus terkait dengan teknologi. Jadi kita harus tetap menarik perhatian dari audiens. Dan yang paling penting adalah ucapkan terima kasih setelah mendengarkan apa yang kita sampaikan. Jadi tetap membuat intonasi yang tidak membuat audiens mengantuk. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Waduh, banyak juga ya. Oke, silakan. Oke, baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurdiana Nurdin. Bagaimana kalau misalkan PPT-nya yang bagus, relevan semua gambarnya, resolusi bagus, tetapi pembawaannya itu tidak baik. Yang mana kira-kira Bu yang lebih baik ditampilkan? Karena karakteristiknya kan teman-teman itu berbeda Bu. Itu Bu, terima kasih. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Oke, silakan Pak. Baik Bu, perkenalkan, nama saya Arya Manikam. Bagaimana cara melakukan presentasi ketika penyaji menyapa audiens? Mungkin itu yang saya tanyakan Ibu. Terima kasih. Oke, pada sesi ini cukup 2 pertanyaan ya. Tadi bagus sekali pertanyaan dari temannya bahwa yang mana yang lebih penting, apakah visual atau slide presentasinya ataukah si penyaji. Visual yang menggugah, impacting, dan relevan. Tapi slide-nya slide jahiliyah. Saya suka yang visual dan yang memiliki penekanan yang bagus. Yang mana harus sedap, yang mana harus tinggi, naik. Terus apa kabar Anda hari ini? Penyajinya pun harus menguasai materi dan disampaikan dengan baik. Selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana kita melakukan presentasi ketika kita menyapa audiens? Tetap fokus pada audiens. Ingat, kalian harus kuasai panggung ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah tetap fokus pada audiens. Jangan seperti ini. Pilih visual yang menggugah, impacting, dan relevan. Hanya melihat punggung kita. Itu akan mengalihkan perhatian dari audiens. Tapi tetap seperti ini. Pilih visual yang menggugah, impacting, dan relevan. Jadi tetap menghadap ke audiens. Kita kan kalau normalnya presentasi kan misalnya di depan, kita berhadapan langsung. Tapi akan berbeda ketika kita ada di dekat audiens. Tetap menyapa, tetap memperlihatkan
muka kita ke audiens, jangan memperlihatkan punggung. Baik, itu tadi jawaban dari Ibu. Bagaimana? Apakah masih ada yang perlu ditanyakan atau masih kurang jelas? Oke, terima kasih. Jadi kesimpulan pada hari ini, ingat 177 apa itu? 1 slide, 7 kalimat, 7 kata per kalimat. Dan ingat, slide harus visual, jadi jangan hanya kumpulan teks biasa. Jangan gatal untuk menambahkan apapun ke dalam PowerPoint. Pikirkan apa yang harus kita buang. Jangan pikirkan apa yang kita perlu tambahkan di dalam slide. Untuk mengukur keberhasilan pembelajaran hari ini, kalian harus membuat slide presentasi dan mempresentasikannya melalui video. Setelah itu, unggah ke aplikasi Syamoke. Batas pengumpulan tugasnya adalah 1 pekan. Ingat bahwa slide yang harus kalian buat adalah harus sesuai dengan 7 prinsip slide presentasi yang telah Ibu jelaskan Sekian tadi. dari Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebagai sarana komunikasi antara seorang individu dengan individu lainnya. Penampilan terbagi menjadi dua bagian, yaitu penampilan statis dan penampilan dinamis. Ketiga, sabar dan bijaksana. Seorang pimpinan tidak selalu mudah untuk diajak kerjasama. Beberapa pimpinan memiliki ego yang tinggi dan bersifat otoriter. Sekretaris harus sabar dan bersikap bijaksana dalam menyikapi persoalan yang ada. Yang keempat, menyenangkan. Sekretaris dengan sikap yang menyenangkan dan ramah kepada rekan kerja akan mudah mencapai tujuan pekerjaan.
Bagi wanita, make up akan meningkatkan rasa percaya diri dan membuat penampilan menjadi lebih segar dan menarik. Make up ke kantor tidak perlu terlalu berlebihan, cukup dengan riasan sederhana. Make up membuat sekretaris tampak lebih segar serta menarik. Gunakan alas bedak secukupnya, gunakan eyeshadow atau blush on sesuai dengan pembawaan diri, gunakan eyeliner agar mata terlihat segar, dan hindari menggunakan lipstik yang tebal.